Hai teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan produk. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Jenis-jenis pengetahuan produk. Peter dan Alson membagi 3 jenis pengetahuan produk. Yang pertama, pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Yang kedua, pengetahuan tentang manfaat produk. Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen atau pelanggan. Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, di mana seorang konsumen atau pelanggan akan melihat suatu produk berdasarkan kepada karakteristik atau ciri atau atribut produk tersebut. Menurut Teguh Budiarto, atribut-atribut produk adalah suatu yang melengkapi manfaat utama produk sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan karakteristik atau ciri produk tersebut. Sedangkan atribut dibedakan, yang pertama atribut fisik, di mana menggambarkan ciri-ciri fisik dari suatu produk. Yang kedua atribut abstrak, yaitu menggambarkan karakteristik subjektif dari suatu produk berdasarkan persepsi konsumen. Berikut ini merupakan berbagai elemen atribut produk. Yang pertama ada merek, yang kedua ada kualitas produk, yang ketiga sifat produk, yang keempat kemasan, dan yang terakhir label. Jenis pengetahuan produk yang kedua adalah tentang manfaat produk. Misalnya, konsumen atau pelanggan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan karena mengetahui manfaat produk tersebut bagi kesehatan tubuhnya. Secara umum, terdapat 2 jenis manfaat yang dirasakan konsumen setelah mengkonsumsi produk. Pertama, manfaat fungsional adalah manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologis. Yang kedua, manfaat psikososial adalah aspek psikologis dan aspek sosial, di mana persepsi konsumen terhadap bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya. Jenis pengetahuan produk yang ketiga adalah pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen atau pelanggan. Untuk mengetahui suatu kepuasan diberikan produk kepada konsumen adalah jika produk tersebut telah digunakan oleh konsumen. Segmentasi manfaat. Manfaat suatu produk akan dijadikan dasar untuk melakukan segmentasi pasar, yang kemudian konsumen dibagi ke dalam kelompok berdasarkan manfaat produk. Contohnya, konsumen menggunakan pewarna rambut untuk menutupi ubannya. Persepsi resiko. Persepsi resiko adalah konsekuensi yang tidak diinginkan dan konsumen ingin menghindari resiko tersebut yang muncul akibat pembelian suatu produk. Baik, saya Erlia Widiani akan melanjutkan pemaparan materi tentang pengetahuan pembelian.
Pengetahuan pembelian mencakupi bermacam potongan informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan dengan perolehan produk. Pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan lokasi produk dan penempatan produk yang sederhana. Tidak semua produk dan jasa yang dipakai konsumen harus diperoleh atau dibeli melalui telepon genggam atau internet atau media lainnya ataupun produk yang dibeli langsung diantar ke rumah. Selanjutnya, jenis pengetahuan pembelian. Konsumen memiliki tingkatan pengetahuan produk yang berbeda yang dapat dipergunakan untuk menerjemahkan informasi baru dan membuat pilihan keputusan. Pengetahuan menjadi 3 jenis pengetahuan produk, yaitu 1. Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk atau jasa. 2. Pengetahuan tentang manfaat produk atau jasa. Ketiga, pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan oleh produk atau jasa bagi konsumen. Pengetahuan pembelian dan perilaku pembelian. Peter dan Olson berpendapat bahwa perilaku membeli terbagi atas store product, yang merupakan tindakan mencari outlet, pergi ke outlet, dan memasuki outlet. Kemudian product contact merupakan konsumen mencari lokasi produk, mengambil produk, dan membawanya ke kasir. Kemudian transaction adalah konsumen membayar produk tersebut dengan tunai, kartu kredit, atau alat pembayaran lainnya. Peran teknologi dalam transaksi. Sebagian besar bertransaksi dapat dilakukan tanpa uang tunai, baik berbelanja di toko maupun melalui mail order dan internet. Manfaat penerapan teknologi dalam bisnis seperti muncul peluang bisnis baru, kemudian mengurangi biaya produksi dan operasional. Yang terakhir yaitu adanya komunikasi yang simpel dan cepat. Saya, Zakia Putri Alvania, akan menjelaskan materi tentang pengetahuan pemakaian. Pengetahuan pemakaian, usage knowledge, menggambarkan kategori ketiga dari pengetahuan konsumen. Pengetahuan seperti ini mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan agar benar-benar menggunakan produk tersebut. Ada beberapa komponen mengenai pengetahuan pemakaian. Yang pertama, konsumen menggunakan produk tersebut dengan benar, yaitu produk yang digunakan secara salah mungkin tidak bekerja dengan benar, sehingga menyebabkan pelanggan merasa tidak puas. Kesalahan yang dilakukan oleh konsumen dalam menggunakan suatu produk akan menyebabkan produk tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, produk memberikan manfaat maksimal dan kepuasan yang tinggi, yaitu suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Yang terakhir, perlu adanya pemahaman pemakaian, yaitu produsen berkewajiban untuk memberikan informasi yang cukup agar konsumen mengetahui cara pemakaian suatu produk. Pengetahuan pemakaian suatu produk adalah suatu hal penting bagi konsumen agar konsumen merasa puas terhadap produk tersebut.
Pengetahuan pemakaian konsumen penting karena beberapa alasan, yaitu konsumen tentu saja lebih kecil kemungkinannya membeli suatu produk bila mereka tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana menggunakan produk tersebut. Upaya pemasaran yang dirancang untuk mendidik konsumen tentang bagaimana menggunakan produk pun dibutuhkan. Penghalang serupa bagi pembelian terjadi bila konsumen memiliki informasi yang tidak lengkap mengenai cara-cara yang berbeda atau situasi di mana suatu produk dapat digunakan. Contoh dari pengetahuan pemakaian yaitu konsumen mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan karena mereka mengetahui manfaat produk tersebut bagi kesehatan tubuhnya. Manfaat yang dirasakan konsumen setelah mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan adalah memperlancar proses metabolisme tubuh. Hal itulah yang disebut dengan pengetahuan tentang manfaat produk. Konsekuensi fungsional adalah dampak tak nyata dari penggunaan suatu produk yang dialami konsumen. Sedangkan konsekuensi psikososial mengacu pada dampak psikologis dan sosial dari penggunaan produk tersebut. Psikologis penggunaan produk adalah dampak internal pribadi seperti bagaimana suatu produk membuat Anda merasakannya